Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Desain Industri, pertemuan selanjutnya. Baik, kita akan mulai saja. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pada materi desain listrik industri, di fokusnya adalah sistem pentanahan atau grounding pada industri. Di mana kita akan juga fokusnya terkait analisis keamanan desain grid, yang mana poin-poin pentingnya nanti desain grid pentanahan, analisis tahanan jenis tanah, dan prospeksi tegangan sentuh dan langkah-langkahnya. Referensinya berdasarkan standar IEEE 80 dan 242. Nah, ini outcome-nya nantinya kalian diharapkan mampu yang pertama menganalisis keamanan dari sistem pentanahan pada area industri sesuai standar keselamatan internasional dan nasional. Tahanan jenis tanah di mana memahami karakteristik soil resistivity dan dampak terhadap efektivitas dari pentanahan. Yang ketiga nantinya adalah mendesain grid pentanahan di mana memahami komponen, parameter, prinsip perhitungan desain grid pentanahan pada grounding gridnya. Yang keempat, proteksi bahaya terhadap tegangan, di mana kalian juga akan memahami mekanisme proteksi terhadap bahaya tegangan sentuh, touch, dan tegangan langkah step. Oke, kita akan masuk saja. Yang agendanya itu adalah konsep dasar pertahanan nantinya, fungsi tujuan grounding, jenis sistem pertanahan, desain grid pentanahan, tahanan jenis tanah, tegangan sentuh dan langkahnya, proteksi bahaya, standarnya, studi kasus, dan kesimpulan. Oke, kita masuk saja, kita mulai. Mengapa pertanahan itu penting? Nah, di sini kita tahu bahaya listrik di industri. Di mana bahaya listrik yang ada di industri adalah yang pertama itu adalah sengatan listrik atau electrical shock, di mana ada arus bocor tanpa jalur ke tanah, di mana dia akan dapat mengalir melalui tubuh manusia yang berada di jalur tersebut untuk mengalirkan dia ke tanah, menjadi media pengalir atau penyalur ke tanah. Karena tadi arus bocor tersebut terperangkap di media istilahnya tanpa adanya aliran atau mengalir ke tanah atau ke grounding atau ke bawah atau ke resistif atau ohm yang rendah. Yang kedua itu adalah kebakaran atau fire hazard, di mana biasanya kalau di industri itu ada busur api atau arc flash akibat dari gangguan tanah yang tidak terdeteksi atau high impedance fault. Biasanya kebakaran atau busur api yang langsung menyebar di area industri tanpa tahu tadi sebab akibatnya. Biasanya salah satunya gangguan yang atau fault atau yang pada sistem distribusi tersebut yang tidak bisa terdeteksi. Jadi tadi ada arc flash. Yang ketiga, kerusakan peralatan. Biasanya di industri juga ada kondisi-kondisi di mana peralatan-peralatan itu butuh di maintenance. Tanpa ada maintenance-nya optimal, potensi atau kemungkinan kerusakan peralatannya tinggi. Jadi di kerusakan peralatan itu nanti adanya salah satunya adalah tegangan lebih atau overvoltage, terus ada transient yang mana dapat merusak isolasi motor dan trafo yang ada di saluran atau jaringan distribusi tersebut. Sehingga nantinya ini menjadi bahaya, menjadi alarm pengingat atau alarm bahaya untuk yang berada di area lingkup industri. Nah, di sini ada simulasinya jalur arus gangguan ke bumi yang misalkan tadi, kenapa tadi istilahnya ada istilahnya tadi arus bocor tanpa jalur ke tanah. Karena misalnya di sistem keamanan atau jaringan listrik dari industri tersebut tanpa adanya pengamanan grounding system yang memadai atau yang efektif atau ada kerusakan di grounding system. Kita kan tidak tahu kalau tidak ada maintenance, pemeliharaan, dan pengecekan skala berkala. Ini ada sumber trafo
ada fasanya, ada beban motor. Biasanya di trafo itu ada groundingnya, di motor biasanya ada groundingnya. Nah, pada saat di sini motor fault ada gangguan, area yang dialiri, istilahnya area disebut ini kalau ini putus, ini itu istilahnya eh, istilahnya ke groundingnya putus, maka nantinya tidak ada media untuk penyalur ke arus gangguan tersebut ke tanah. Sehingga pada saat kita yang tidak sengaja atau tidak tahu kalau gangguan itu terjadi, terus adanya arus bocor di area tersebut yang masih di area listrik, aliran listrik, kita menyentuh karena kita biasanya berpijak di tanah, berpijak di lantai, berpijak di grounding, maka kita yang nantinya akan menjadi media penyalur arus bocor yang tanpa jalur tadi, yang terus-terus berputar di sini tanpa nanti melepaskan ke tanah. Sehingga nanti kita tadi yang menyentuh ini menjadi media penyalur yang putus di grounding misalnya di motor tersebut, atau motor tersebut tidak ada groundingnya. Kita yang menjadi media penyalur ke tanah, badan kita yang menjadi istilahnya saluran penghubung arus gangguan tersebut ke tanah. Salah satu ilustrasinya. Dampak operasionalnya biasanya downtime produksi akibat trip, gangguan, permasalahan dari sistem proteksi yang tidak terkoordinasi secara masif atau efektif. Sehingga nantinya produksinya akan menurun, terus sistem kerja motornya akan melambat, atau terjadi kerusakan, perjalanan, maintenance, dan lain-lain mengakibatkan kerugian di sisi industri. Nah, juga pada saat kerusakan-kerusakan di motor tersebut, kita kan bukan hanya sekedar melepas ke gangguannya, terus menyalakan lagi, bukan. Tapi kita juga memikirkan terkait perbaikannya. Nah, jadi cost-nya, dampaknya itu adalah biaya penggantian peralatan yang mahal dan risiko hukum keselamatan kerja apabila tadi sentuhan tadi atau istilahnya kalian menyentuh tadi atau manusia menyentuh tadi di jalur arus bocor tanpa ada grounding, maka menjadi media di mana tubuh kita mendapatkan arus listrik yang bahaya. Sehingga tadi hukum keselamatan kerjanya, risiko hukum K3-nya di dalam safety di industri juga dipertanyakan. Nah, di sini sistem grounding yang efektif biasanya menyediakan jalur impedansi dengan tahanan yang rendah untuk arus gangguan lebih, sehingga nantinya mereka akan langsung masuk ke grounding tanah. Di mana juga memastikan proteksi akan bekerja cepat memutus saluran-saluran ini agar tidak berdampak ke jalur-jalur lainnya, misalnya ke sumber trafonya atau ke motor-motor yang terhubung di sisi lain di jalur tersebut. Nah, definisi atau konsep dasar grounding yang pertama adalah pentanahan atau grounding atau earthing, di mana biasanya definisinya itu untuk pentanahan adalah hubungan konduktif ya, yang disengaja antara sistem listrik atau peralatan dengan bumi atau pentanahan atau groundingnya istilahnya itu untuk membatasi apabila terjadi tegangan lebih dan menyediakan jalur untuk arus gangguan melepaskan kelebihan arus tersebut ke tanah. Sehingga nanti di tanah akan diserap dan menjadi netral, sehingga tidak berdampak kepada manusia atau orang di sekitarnya yang nantinya menjadi dampak keselamatan kerjanya. Yang kedua adalah grounding dan berbanding dengan bonding. Grounding sendiri menghubungkan ke bumi, menghubungkan ke tanah, untuk referensi nanti tegangan 0 pada tegangan lebihnya. Jadi tegangannya tegangan aman,
terus tegangannya itu nanti kalau berlebih ada gangguan, terus disalurkan ke tanah, terus juga arus yang berlebih tadi juga bisa disalurkan ke tanah. Nah, grounding fungsinya adalah membuat referensi untuk menjadikan permasalahan-permasalahan gangguan over voltage, over current dan lain-lain itu menjadi aman di sisi human yang ada di sekitarnya atau makhluk hidup yang ada di sekitarnya dan menyalurkan ke tanah. Sedangkan bonding itu menyatukan bagian logam secara mekanis untuk menciptakan ekuipotensial atau mencegah beda potensial yang berbahaya. Sehingga tadi istilahnya kalau bonding dengan grounding ini disatukan, istilahnya dari sistem motor misalnya, itu harus ada grounding yang ke tanah untuk mengamankan over voltage, under voltage atau over current, sehingga nantinya menyatukannya juga terkait tadi secara spesifikasi standarnya pentanahan dengan tahanan yang rendah di pentanahannya, sehingga nantinya tidak terjadi beda potensial yang dapat membahayakan human. Yang ketiga adalah klasifikasi dari pentanahan, di mana sistem grounding itu biasanya adalah pentanahan titik netral dari sumber, entah itu trafo atau generator, untuk stabilitas sistem. Jadi, di sistem grounding, trafo dan generator, fungsinya itu adalah kestabilan sistemnya. Sehingga nanti sistem grounding ini untuk menjadi pengaman stabilitas sistem trafo dan generator. Untuk pada equipment grounding, itu ada pentanahan di bodi peralatan, misalkan motor, panel, di mana ini nantinya menjadi safety terhadap keselamatan dari sengatan listrik. Jadi, setiap komponen-komponen yang berdaya besar, memiliki kemungkinan arus bocor lebih, dan lain-lain, itu biasanya mempunyai equipment groundingnya. Pentanahan biasanya entah di bodi pelaratan, entah di panel, dan juga misalkan groundingnya itu kalau di rumah biasanya kita juga menyediakan salah satunya adalah pentanahan di rumah untuk mengamankan arus lebih yang berada di jaringan yang masuk ke dalam sistem rumah kita, agar peralatan-peralatan elektronik kita juga aman. Nah, fungsi sistem pentanahan sendiri apa? Kenapa penting? Kenapa ini fokus? Kenapa ini harus dilakukan di dalam industri terutama? Yang pertama adalah keselamatan jiwa manusia, di mana kita membutuhkan ini untuk membatasi tegangan sentuh, touch voltage, dan tegangan langkah atau step voltage pada level amannya di jaringan listrik tersebut untuk mencegah serangan listrik fatal pada personil atau pada manusia atau pada orang yang berada di area industri tersebut. Sehingga nantinya kalau ada arus lebih langsung mengalir ke tanah. Kalau ada gangguan, kesalahan, permasalahan yang mengakibatkan tadi nantinya berdampak pada keselamatan jiwa apabila berada di area tersebut, akan dialurkan atau disalurkan atau didistribusikan ke tanah. Yang kedua adalah proteksi peralatan dan keandalan. Biasanya ini proteksi peralatan dan keandalan ini adalah menjamin operasi sistem proteksi terhadap relay dan fuse yang cepat dan selektif saat terjadi gangguan ke tanah. Di mana penjaminan operasi sistem proteksi yang cepat dan selektif pada gangguan yang terjadi untuk menyalurkan ke tanah ini menjadi langkah untuk pencegahan kerusakan isolasi peralatan, kerusakan peralatan isolasi, kerusakan peralatan-peralatan lain yang terhubung di jaringan tersebut, kerusakan peralatan-peralatan elektronik atau pendukung atau peralatan-peralatan lain yang berada di area tersebut yang masih teraliri arus yang sama di jalur yang sama.
akibat tegangan berlebih terhadap gangguan tadi. Jadi, proteksi dan keandalan sistemnya bergantung pada sistem proteksi atau relay atau fuse yang berada di area-area atau di jalur sistem yang terjadi permasalahan tersebut. Sehingga nanti fuse-nya bisa melepas, relay-nya bisa melepas, fuse-nya bisa putus agar mengamankan tadi jalur-jalur yang mana krusial apabila terdapat atau dialiri tegangan atau arus yang berlebih. Yang ketiga adalah referensi potensial sistem, di mana menstabilkan tegangan pasang sistem terhadap pembumian atau grounding pada kondisi operasi normal, di mana di mana sistem akan memberikan titik referensi nol yang solid karena ada sistem proteksi grounding yang optimal. Yang keempat adalah jalur pembuangan arus gangguan, di mana menyediakan jalur impedansi rendah. Kondisinya di mana proteksi tersebut atau pentanahan tersebut itu adalah memberikan jalur impedansi yang rendah bagi arus gangguan tanah untuk kembali ke sumbernya. Dan nantinya akan memfasilitasi pendeteksian gangguan berada di mana permasalahannya. Katakanlah ibaratnya gini, kita misalkan bahwa logikanya air itu mengalir dari titik tertinggi ke titik terendah. Sama halnya juga kayak listrik. Listrik akan mengalir dari positif ke negatif. Dari sumber yang besar ke sumber yang kecil. Dari jalur pembangkit ke beban yang di ujung. Dari ketegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah. Sama halnya juga di sini, apabila terjadi tadi gangguan dan lain-lain, kalau adanya tadi sistem pertahanan yang baik, maka arus tersebut akan mengalirnya itu dia mencari jalur impedansi atau ohm yang paling rendah di area tersebut, sehingga nantinya yang paling potensial rendah di mana itu akan langsung turun ke pentanahan tersebut. Standarnya pentanahan grounding tadi adalah kurang dari 5 ohm. Nah, yang kelima itu adalah proteksi surja atau petir, di mana dia itu sistem pertanahan menyalurkan arus petir atau surja akibat sambaran petir, atau terjadi pada saat switching transient ke pembumian secara aman tanpa merusak struktur bangunan atau peralatan sensitif lainnya. Nah, kalau kalian bisa lihat visualnya, pada bangunan-bangunan tinggi, biasanya pada tiang-tiang pencakar langit, biasanya ada satu ground rod atau satu besi yang diletakkan di atas atapnya pencakar langit atau di atas di sisi-sisi apa istilahnya ducting dari bangunan tersebut. Itu adalah proteksi penangkal petirnya, di mana di saluran dari ground rod-nya itu tadi atau besi pancangnya yang ada di atas pencakar-pencakar langit tersebut akan disambungkan dengan kabel yang langsung masuk ke pentanahan atau masuk ke tanah. Sehingga nantinya pada saat petir menyambar, dia akan langsung ke tanah. Nah, sama halnya visualnya pada saat petir yang ada di awan itu terjadi, mereka mencari jalur yang paling rendah atau impedansi yang paling rendah atau ohm yang paling rendah. Ohm yang paling rendah di mana? Di bumi atau di tanah. Sehingga petir itu outputnya atau jalurnya adalah mencari arus pentanahan yang paling rendah di tanah. Nah, medianya biasanya tidak bisa langsung sampai ke tanah karena tadi bangunan-bangunannya pencakar langitnya tinggi. Sehingga
media penyalurnya itu tadi dari bangunan-bangunan yang tinggi tersebut, karena kan di bangunan-bangunan tersebut juga ada tadi biasanya dipakaikan tadi ground road-nya. Yang tidak ada ground road-nya, maka nanti bangunan tersebut yang akan menjadi efek atau dampak terkenanya sambaran petir. Atau istilahnya peralihan dari petir atau media penyambar petir untuk menyalurkan itu ke bumi secara safety. Nah, jenis sistem pertahanannya di sini adalah ada dari karakteristiknya ada solid ground, ada resistance atau low height, atau reactance grounding, dan underground. Arus gangguannya bisa sangat besar, bisa lebih dari 100% atau 3%. Resisten biasanya itu terbatas. Biasanya 100 sampai 1000 ampere, kurang dari 10 ampere. Reactance itu 25% sampai 100% dari arus short circuit. Terus underground itu sangat kecil, hanya arus kapasitif saja. Untuk deteksi gangguannya, kalau solid ground itu biasanya relay arus yang standar, mudah. Resistan itu perlu CT zero sequence untuk mendeteksinya. Kalau reactance itu sedang, kalau underground sulit karena butuh deteksi tegangan yang sangat kecil karena arusnya sangat kecil. Arus kapasitifnya rendah. Resiko transient over voltage. Karakteristiknya kalau resiko transient over voltage itu di solid ground itu rendah, resistan itu terkontrol oleh resistor, reaktan grounding tinggi jika terjadi adanya resonansi. Kalau underground sangat tinggi, bisa 6-8 kali tegangan normal. Kalau kontinuitas layanan, biasanya solid ground-nya itu adalah rendah, trips ketika saat gangguan. Kalau resistan nanti, sistemnya adalah tinggi, bisa beroperasi saat gangguan satu fasa. Kalau reaktan akan rendah, kalau underground tinggi, tidak trip pada gangguan pertama. Jadi untuk sistem-sistem kontinuitas layanan itu ada kebutuhannya sendiri. Untuk aplikasi umum, biasanya solid ground itu banyak digunakan pada sistem distribusi 4 kawat 3 fasa. Perumahan, industri yang mana kurang dari 600 volt. Kalau resistan biasanya digunakan di industri proses entah itu kilang atau petrokimia dengan mempunyai atau yang dengan generator atau medium voltage system. Biasanya itu menggunakan pentanahan resistance. Kalau yang reactance itu jarang digunakan di industri, biasanya terkhusus untuk generator-generator tertentu. Kalau underground biasanya sistemnya lama dan sekarang jarang untuk instalasi baru karena sistemnya sudah ketinggalan zaman lah. Biasanya hanya digunakan pada industri-industri kritis saja. Ini perbandingan jenis sistem terhadap karakteristik dari pentanahan. Nah, untuk solid ground, pentanahan langsung, kita jelaskan satu-satu. Karakteristik utamanya adalah titik netral trafo atau generator dihubungkan langsung ke tanah tanpa impedansi tambah. Jadi di sini dihubungkan langsung ke tanah tanpa impedansi tambah. Nah, karakteristik berikutnya adalah impedansinya adalah urutan 0 atau zero sequence impedance, sangat rendah. Kan kalau 3 Y itu netralnya ada di tengah. Keuntungannya adalah tegangan fasanya sehat, stabil saat gangguan, deteksi gangguan tanah mudah dan murah karena tadi solid. Kekurangannya, arus gangguan tanahnya akan sangat besar, potensi kerusakan peralatannya akan sangat tinggi. Bahaya arc flash juga sangat tinggi karena tadi solid. Nah, biasanya di dalam
gambaran Y connection solid grounding system ini adalah gambar motor dengan sistem jaringan Y dengan high fault current di sini, maka dia akan langsung tersalur ke solid connection grounding. Biasanya aplikasinya adalah sistem tegangan rendah 4 kW 380/220 untuk beban penerangan dan motor. Biasanya di situ ada. Atau di sistem transmisi tegangan tinggi lebih dari 115 kV. Biasanya menggunakan solid grounding, tergantung spesifikasi sistemnya. Nah, catatannya digunakan di mana arus gangguan tinggi yang diperlukan untuk mengoperasikan sekring atau CB dengan cepat. Nah, sehingga nanti di sini pada arus yang tinggi, maka proteksinya adalah mengoperasikan CB atau sekring dengan sensitivitas dan kecepatan pemutusan yang tinggi untuk grounding ini. Untuk resistan grounding atau LRG atau HRG, di mana LRG ini adalah low resistant grounding, di mana biasanya batas arusnya adalah 100 ampere sampai 1000 ampere. Aplikasinya pada sistem tegangan menengah di industri besar. Tujuannya biasanya adalah arus yang dialiri tersebut cukup besar dan digunakan untuk deteksi relay yang selektif karena sistemnya kompleks. Namun biasanya membatasi kerusakan di titik-titik gangguan saja. Jadi terfokus kalau misalnya tadi ada gangguan di situ, maka di titik tersebut saja yang eliminir atau diamankan. Di titik lainnya masih terus beroperasi. Untuk low resistance. Dengan ada juga yang high resistance, batas arusnya 5 ampere sampai 10 ampere, sangat kecil, di mana keunggulan utamanya sistem tetap beroperasi normal saat terjadi gangguan satu fase ke tanah. Jadi kalau RST, gangguan satu panah saja, R to ground, S to ground, atau T to ground yang gangguan, sistemnya tetap beroperasi karena yang diambil hanya satu gangguan ke tanah. Nah, ini sistemnya delta Y, ada NGR atau sistem limitednya di groundingnya. Jadi dari efek resistornya nanti di sini efek resistornya adalah bekerja pada saat arus gangguan sama dengan tegangan fasa dibagi hambatan. Ini nanti membatasi arus gangguannya dan meredam overvoltage. Nah, kalau resistan grounding ini untuk mengurangi bahaya arc flash dan kerusakan pada stator motor. Berbeda sama HRG yang memerlukan sistem deteksi gangguan khusus. Kalau HRG ini memerlukan sistem deteksi gangguan khusus. Kalau resisten mengurangi bahaya arc flash, kerusakan pada stator motor. Nah, masuk ke underground system, sistem tanpa pentanahan. Karakteristik sistemnya tidak ada koneksi galvanis yang disengaja atau titik netral sistem dengan bumi. Sehingga arus gangguan ke tanahnya sangat kecil, hanya dibatasi kapasitansi sistem atau charging current dari kabel dan peralatan. Sehingga karakteristik di mana tidak ada galvanis antara titik netral dengan bumi, arus gangguan ke tanah sangat kecil, dan pembatasan kapasitansi sistemnya dari kabel dan perpentanan. Ini untuk klasifikasi untuk underground. Keuntungannya adalah kontinuitas layanan, di mana sistem dapat tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan satu panel ke tanah. Tidak akan terjadi trip seketika, sehingga proses produksi kritis tidak terhenti mendadak. Ini masih aman menggunakan underground system. Kerugiannya atau resikonya itu biasanya terjadinya transient overvoltage yang berbahaya, bisa mencapai 6-8 kali tegangan normal akibat fenomena arch grounding. Selain itu, pelacakan lokasi gangguan sangat sulit dan kompleks. Aplikasi dan tren industrinya umumnya digunakan pada industri proses kontinu, biasa kilang minyak atau kimia di zaman dulu, sekarang sudah tidak menggunakan lagi. Trennya sekarang beralih ke high resistance grounding untuk mempertahankan kontinuitas namun menekan resiko overvoltage-nya. Kan tadi transient overvoltage-nya sangat tinggi.
Sehingga untuk yang sekarang kebanyakan menggunakan high resistance grounding. Nah, desain grounding itu apa itu grounding sendiri? Desain grounding grid, kita masuk ke desain grounding grid. Apa itu grounding grid? Grounding grid sendiri adalah sistem jaringan konduktor biasanya dalam tembaga yang saling terhubung dan tertanam di bawah permukaan tanah pada area gardu induk GI atau fasilitas industri untuk menciptakan bidang ekuipotensial atau sistem yang menyalur ke tanah atau sistem ekosistem yang ada jalur titik outputnya. Tujuan utamanya adalah menurunkan ground potential rise atau potensial pentanahan yang meningkat relatif terhadap bumi. Yang kedua, mengendalikan gradien potensial di permukaan tanah untuk membatasi tegangan sentuh dan tegangan step atau tegangan yang meningkat-tingkat atau tegangan seketika agar aman bagi manusia yang berada di area tersebut. Komponen utamanya adalah terdiri dari konduktor grid yang membentuk jaringan mesh, dan ground rod elektroda batang untuk mencapai lapisan tanah yang ada di dalam dengan tembaga menjadi media penyalur. Menggunakan ground ring juga untuk menyambung kabel dengan tembaganya dan bonding ke peralatannya. Istilahnya itu peralatannya itu disambungkan ke kabelnya, disalurkan ke grounding ring ke plat tembaganya yang masuk tanah agar bisa disalurkan kelebihan arus atau tegangan ke tanah langsung. Nah, komponen komponen utamanya adalah ground rod, adanya elektroda batang. Biasanya kalian lihat ada di atap-atap rumah-rumah pencakar langit atau rumah-rumah tinggi atau gedung bangunan tinggi. Ditanam secara vertikal untuk menjangkau lapisan tanah basah dalam dan menstabilkan potensial saat musim kemarau. Maksudnya di sini ground rod itu elektroda batang ini biasanya kalau yang di atas itu untuk mengalir petir, kalau yang ground rod yang ini adalah yang berada di atas. Nah, sedangkan kalau yang ground conductor itu adalah kawat tenggaga yang ditanam horizontal ke dalam 0,5 meter membentuk pola jaringan. Jadi ground konduktornya adalah kawat tembaga yang mengalur yang ditanam ke dalam tanah 0,5 sampai 1 meter. Biasanya kalau kita ukur tidak memenuhi 0,5 ohm, maka akan diperdalam lagi sampai menemui titik tanah basah yang mana hambatannya itu adalah di bawah 0,5 di bawah 5 ohm. Mesh atau grid, jaringan konduktor yang menyamakan potensial permukaan tanah untuk mengurangi tegangan sentuh. Jadi ada mesh-nya, misalkan titik-titik yang dimana dia tersalur ke dalam jaringan tersebut. Ada grounding ring, ini adalah konduktor keliling di luar grid untuk mengontrol gradien tegangan tinggi di tepi area. Ini adalah ringnya. Ini adalah kalau sistemnya itu adalah efektif. Maksudnya efektif ini di sini sistem pentanahan yang semua sistem groundingnya terhubung dengan adanya analisis mesh, sehingga nantinya trafo tersebut bisa pentanahannya bisa diletakkan dimanapun sesuai dengan mesh kawat grid yang ada di sana. Ground rodnya ada di atas dan ground konduktor kabel penyalurnya sampai dengan ground rod di tanah juga itu yang bentuk tembaga yang masuk ke dalam tanah. Elektroda batang yang di atas untuk
Kalau yang di sini, kalau yang petir itu elektroda di atas dan di bawah. Kalau yang di sini hanya elektroda yang di bawah yang masuk ke tanah, terus masuk jaring atau peralatan yang ada di industri tersebut. Jadi istilahnya kabel ke tembaga ke tanah, kabel yang menyambungkan tembaga ke grid, ring. Terus yang di grid ring juga menjadi titik penghubung antar mesh. Sehingga nantinya kalau kalian mengambil pentanahannya, tinggal mencari titik meshnya saja. Berbeda sama yang misalnya sistem perumahan yang terpusat hanya di satu pentanahan. Biasanya kombinasi grid horizontal dan rod vertikal paling efektif menurunkan resistan total dan menjaga tegangan tetap pada kondisi aman. Makanya tadi kombinasi antara vertikal dan tadi grid horizontal dan rod yang vertikal ini untuk menjaga resistansi totalnya tadi. Makanya dibuat sistem seperti ini. Parameter desainnya adalah resistansi grid, di mana total tahanan sistem pertahanan terhadap bumi terhadap pembumian. Jadi ini resistansi grid ini adalah total tahanan sistem pertahanan terhadap pembumian. Target utamanya adalah di bawah 1 ohm untuk high voltage. Biasanya kalau standarnya adalah minimal 5 ohm. Resistansi tanahnya, karakteristik tanah setempat. Resistif tanahnya itu tergantung karakteristik tanah setempat. Misalnya tanah basah, tanah kering, tanah liat, dan tanah gambut itu ada resistansi masing-masing. Parameter paling kritis dan bervariasi tiap lokasi kontur wilayah masing-masing. Luas area grid biasanya total area yang dicakup oleh mesh pentanahan. Semakin besar areanya, maka semakin rendah resistansi ground. Panjang konduktor totalnya, di mana jumlah panjang seluruh konduktor horizontal plus batang elektroda rod yang secara vertikal. Ini untuk perhitungan yang nanti, parameter yang akan dihitung. Nah, itu adalah kedalaman grid. Biasanya kedalaman penanaman konduktor grid dari permukaan tanah. Entah 0,5 paling kecil, biasanya bisa 1,5, 2 meter sampai 4 meter, atau 1,5, tapi misalnya kalau tidak dapat, kita bisa cabang 3 sampai 4 ground rod. Nah, persamaannya dalam IT standar ada round ground, resistansi grid, sama dengan Rho, resistif tanah, dibagi dengan 1/L, panjang konduktor, 1/akal 20 ampere, dikali dengan 1 plus 1 kedalaman grid terhadap luas area grid. Ini areanya, ini dispasi. Ini rod. Nah, biasanya kalau di sistem industri atau di bangunan industri, biasanya ground rod-nya hanya tidak ada satu, dan biasanya juga menyatu ke tiang-tiang panjang inti utama yang berada di sisi terluar. Biasanya juga bisa terlihat dan bisa dipantau, karena sistem ground rod ini harus bisa dipantau, diukur, dan cek secara berkala, karena kalau tidak efektif di bawah 5 ohm atau tadi high voltage di bawah 1 ohm, maka itu nanti harus di-maintenance atau diperbaiki atau ditingkatkan. Perhitungan resistansi gridnya itu adalah resistansi grid Rho 1/LT tadi, 1/akar 20A, A tadi ada area luas, dikali dengan 1 plus 1/1 dari H akar 20 per A. Jadi Rho-nya ada resistif, LT-nya panjang konduktor, misalkan A-nya adalah luas areanya 2400 meter persegi, H-nya kedalamannya adalah 0,8. Nah, untuk misalkan dari soal perhitungan ini, misalkan kita ada datanya adalah resistivitasnya 150
ohm. Gridnya adalah luasnya 2.400, panjangnya adalah 800 meter, kedalamannya adalah 0,8. Langkah perhitungannya, hitunglah suku panjang konduktor dulu. 1/L sama dengan 1/800 sama dengan 0,00125. Suku luas areanya akar 20 kali 2.400. Akar 20 kali 2.400 adalah akar 4.848.000 adalah 209,09. Faktor kedalamannya adalah 1 dikali 0,8 dikali dengan akar 20 kali 2 bagi 2.400. 1 ditambah 0,073 adalah 1,073. Substitusi ke formulanya, Rg sama dengan 150 dikali adalah 0,0125 ditambah dengan 1/219 ditambah dengan 1 plus 1/107. Dari hasil perhitungan ini, hasil resistansi gridnya adalah 1,15 ohm. Maka resistansi ini kalau secara sistem masih ditoleransi kalau untuk tadi medium volt dan low voltage. Untuk high voltage kan resistansinya di bawah 1 ohm. Nah, ukuran konduktor pertanahan dalam perhitungannya juga, misalkan ini untuk misalkan spesifikasi bagaimana ukuran konduktor pertanahan itu adalah rumusannya A, I dikali akar T per K. A-nya adalah luas penambang, T 200 durasi gangguan dalam S, I-nya ada arus gangguan dalam ampere, K-nya adalah konstanta material. Misalkan nilai konstanta materialnya untuk jenis tembaga itu adalah 7 sampai 10. Baja 3 sampai 5, copper atau clad steel adalah kurang lebih 6. Pertimbangan desainnya adalah korosi. Pilih material yang tahan karat pada area lembab atau tanah yang lembab atau asam. Jadi istilahnya kalau kita milih material yang tidak tahan karat pada area lembab dan asam, itu nanti akan menjadi korosi terhadap ground root-nya, sehingga nantinya pentanahannya juga akan, kalau tidak di maintenance atau dipantau, akan berubah dan akan tidak efektif lagi. Mekanik, kekuatan tarik untuk menahan gaya elektromagnetik saat short circuit juga harus dipertimbangkan desainnya. Biaya, biasanya baja galvanis lebih ekonomis dibandingkan tembaga murni. Baja lebih ekonomis dibandingkan tembaga murni. Ini gabungan copper sama baja. Tembaga murni, baja lebih murah, tapi efisiensinya lebih bagus tembaga. Contoh sederhananya, tentukan arus gangguan. Misalnya tentukan arus gangguannya adalah 5 ampere, durasinya 1 detik, materialnya adalah tembaga copper. Luas areanya adalah 500 kali akar 1 kali 10 adalah ukuran minimum konduktornya. Ini nanti menjadi referensi kalian untuk mendesain atau menghitung seberapa besar konduktornya adalah dengan rumus ini. Durasi gangguannya mau kalian berapa detik dari proteksi yang ada di area jaringan kalian. Ukurannya adalah 50 mm per segi. Nah, untuk tahanan jenis tanah, itu definisinya adalah itu terkait resistivitas tahanan, yang merupakan hambatan listrik dari 1 meter kubik tanah. Biasanya dinyatakan dalam 1 ohm meter. Nilai ini berbanding lurus dengan resistansi grid dan besarnya tegangan sentuh atau step atau langkah. Faktor yang mempengaruhinya biasanya resistivitas tanah sangat dinamis dan dipengaruhi oleh yang pertama itu kelembaban, di mana kandungan airnya lebih dari 20% akan menurunkan resistivitas secara signifikan. Suhu, apabila suhunya beku di bawah 0 derajat, maka akan menaikkan resistivitas secara drastis. Komposisi kimia, di mana kandungan garam dan mineral yang terlalut itu juga akan berpengaruh terhadap resistivitas dari tanah tersebut. Struktur geografis, misalnya stratifikasi lapisan dan kepadatan tanah juga akan menentukan berapa besar resistivitas tanah tersebut.
Input kritis desainnya mana? Data resistivitas adalah fondasi utama untuk mendesain grounding system yang berada di area yang kalian akan bangun desain listrik industrinya. Kesalahan estimasi nanti akan berdampak pada sistemnya tidak aman, di mana pada saat tegangan step atau tegangan gangguan dalam bentuk step yang meningkat secara bertahap atau sentuhan melebihi batas atau tadi short circuit atau arus berlebih secara mendadak, itu akan membuat sistem tidak aman, akan menjadi gangguan yang sangat fatal. Desain berlebih atau oversizing yang boros biaya. Karena kita tahu tadi konduktor dalam medium tembaga, harganya tembaga itu sangat mahal. Sehingga nanti kalau tidak didesain gridnya secara komprehensif tergantung kontur tama dan lain-lain akan mengakibatkan oversizing atau biaya perencanaan dan penggunaan peralatan material yang boros. Karena tadi kan tergantung juga berapa segi, berapa meter persegi areanya, berapa mili juga konduktornya. Seperti soal sebelumnya tadi, minimal konduktornya berapa 50 mili, tentu areanya. Nah, untuk nilai tipikal resistivitas tanah itu ada standarnya. Biasanya untuk resistivitas tanah itu walaupun bervariasi, tetapi tergantung pada komposisi geologis dan kadar air di area tersebut. Biasanya tipikalnya itu referensi awal untuk desain sistem pertanahan. Apabila jenisnya itu adalah tanah liat basah, maka range-nya adalah 5-50. Untuk groundingnya akan sangat baik. Kalau tanah lempung atau lam itu adalah 20-100. Kondisi untuk groundingnya hanya baik. Kalau pasir basah 50-500 resistivitasnya ini cukup baik. Kalau pasir kering biasanya tipikalnya adalah 200-2000. Nanti kondisi untuk groundingnya akan kurang baik. Untuk batuan bisa tinggi 1000-10.000. Akan sangat buruk di area yang banyak batu-batunya di tanah tersebut. Untuk beton 100-10.000 sangat bervariasi tergantung tadi efektivitas dari roadnya sendiri, groundingnya sendiri. Nah, metode pengukuran resistivitas tanahnya dalam metode Werner 4 elektroda, di mana standar IEEE 81 paling akurat dan sering digunakan. Karena menggunakan spasi antar elektroda yang sama. Untuk metode Werner. Untuk metode Slumber, variasi Werner dengan spasi elektroda tegangan atau inner lebih kecil. Bedanya adalah spasi elektroda yang sama. Kalau yang Slumber spasi elektrodanya kecil, baik untuk penetrasi di dalam area. Kalau pal out potensial bukan untuk resistivitas tanah, tapi untuk mengukur resistivitas total grid yang sudah terpasang. Jadi bukan untuk tanah, tapi untuk mengukur total grid yang sudah terpasang. Spasi elektroda di mana jarak antar pasak itu juga ditentukan, kedalaman penetrasi arus kira-kira sama dengan nilai A. Jadi, misalnya kalau yang di industri tidak serta-merta cukup hanya satu, tergantung tadi perhitungan tersebut. Bisa 3 ground rod-nya, 5 ground rod-nya, atau di titik-titik tertentu yang butuh sekali ground rod tersebut. Jadi tergantung juga luas areanya, tergantung juga spesifikasi dari tiap indoor dari sistemnya. Itu akan menentukan seberapa banyak ground rod tersebut. Resistansi terukur di mana nilai yang terbaca alat ukur earth tester dan hasil dari tegangan dibagi arus. Biasanya ini juga metode pengukurannya terhadap tadi. Kalau kurang dari 5 ohm, 1 ground rod, tambah lagi 2. Kalau lebih dari 5 ohm, misalnya 10 ohm, tambah lagi 1. Oh, setelah dibagi,
masih 7, tambah lagi 1. Oh, setelah dibagi masih 6, tambah lagi 1. Oh, setelah dibagi masih 5 nih. Kalau 5 masih tidak aman. Tambah lagi 1, baru di bawah 5, baru itu aman. Jadi ground root-nya juga tergantung tadi sistem penanaman kalian. Kalau yang tadi sama halnya buruk, maka butuh banyak ground root untuk mengantisipasi ketidakefektifan tanah menyerap arus dan tegangan bocor yang berlebih. Kalau formula Wiener dengan 4 elektroda adalah Rho sama dengan 2pi AR. Tergantung tadi ohm meter, satuannya adalah ohm meter. Biasanya untuk septop Wiener itu sering digunakan karena spasi elektrodanya sama dengan ketepatan paling akurat dan sangat sering digunakan terhadap arus dan tegangan, terhadap nilai resistivitas yang tinggi, resistivitas yang rendah terhadap efektivitas yang tinggi. Nah, untuk pengukuran Brenner biasanya itu menggunakan persiapan elektroda. Tancapkan 4 elektroda pin dalam satu garis lurus dengan spasi yang sama, jarak A-nya antar elektroda. Kedalaman pinnya harus kurang dari 0,1 dikali A dari jaraknya tadi. Jadi misalkan jaraknya adalah 1 meter, 0,1 kali 1 meter adalah 0,1 jarak. Injeksi dan ukurannya, hubungkan alat earth tester. Injeksi arus pada dua pin terluar C1 dan C2 dan ukur beda potensialnya pada kedua pin terdalam tersebut P1 dan P2. Jadi alat earth tester ini itu mengukurnya, menilai berapa ohmnya itu adalah menginjeksi arus antara pin di C1 dan D2. Nanti akan terlihat beda potensialnya pada di dua pin tersebut. Sehingga yang dimana P1 dan P2 beda potensialnya, maka inilah yang dijadikan perbandingan untuk nilai ohm. Variasi jarak, ulangi pengukuran dengan mengubah jarak spasi A. Misalkan 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Untuk mendapatkan profit sensitivitas pada kedalaman yang berbeda. Nah, ini yang kalian lakukan pada saat kalian praktikum instrumentasi pengukuran. Kalian mengukur earth tester dengan tadi pasak yang diatur secara bervariasi jaraknya, ini untuk mendapatkan profil resistivitas pada kedalaman yang berbeda, pada jarak yang berbeda, pada range yang berbeda di area tersebut, sehingga nantinya hasilnya juga akan sangat efektif di area-area tertentu. Baru dihitung resistivitasnya. Hitung Rho untuk setiap jarak A menggunakan rumus Rho 2pi A, di mana R sama dengan V dibagi I yang terbaca di alat ukur, misalnya tadi earth test. Tipsnya untuk menghindari interferensi, pastikan jalur pengukuran jauh dari pipa logam tertanam atau sistem grounding existing karena dapat membiaskan hasil. Biasanya terpapar hasil di area tersebut. Nilai Rho-nya terbaca lebih rendah dari aslinya. Lakukan pengukuran tegak lurus jika areanya terbatas. Nah, jadi ada manfaatnya kalian belajar instrumentasi pengukuran praktikum dengan mengukur ground root yang ada di tanah dengan jarak yang bervariasi. Ini salah satu klausulnya untuk mendesain pentanahan yang ada di industri atau di sistem-sistem jaringan listrik. Pengaruh musim dan kedalaman. Biasanya di sini juga ada sebab akibat pengaruh musim dan kedalaman, di mana ada variasi musim. Pada musim kemarau, kadar air tanah menurun drastis pada lapisan permukaan. Biasanya akan menaikkan atau membuat lonjakan resistivitas. Pada musim hujan, air tanahnya akan jenuh dan menurunkan resistivitas. Namun, nilai fluktuatifnya di lapisan atas, biasanya fluktuatifnya berubahnya itu fluktuatif antara 0 sampai 2 meter saja.
Lebih dari itu tidak berpengaruh. Profil multilayer. Tanah yang jarang homogen, resistivitas berubah signifikan terhadap kedalaman, lapisan dalam cenderung lebih stabil. Jadi tanah yang jarang homogen itu, tanah jarang homogen, di mana dia resistivitasnya berubah sangat signifikan terhadap semakin dalam. Lapisan dalam cenderung lebih stabil. Kita tahu tadi yang berfluktuatif 0 sampai 2. Makanya biasanya ground root-nya bisa 3 meter, 4 meter batangnya. Kenapa? Ini untuk mencari kedalaman tanah dengan kestabilan yang tinggi. Biasanya semakin dalam tanah, stabilnya tinggi, kita tahu spesifikasi nilainya. Strategi mitigasi, di mana deep drive rod itu adalah elektroda yang dipanjang dan menembus lapisan fluktuatif menuju lapisan tanah yang lembab permanen. Menggunakan deep driven rod. Atau chemical grounding atau GEM, menggunakan material pembenah tanah untuk menjaga kelembaban dan konduktivitas. Jadi istilahnya memanipulasi tanah agar menjaga kelembapan dan konduktivitas tadi. Strateginya untuk mengamankan tadi pengaruh dari musim. Atau deep driven root, di mana elektroda yang dipancang menembus lapisan yang fluktuatif 0,2 meter. Jadi di bawah 0,2 meter di mana tanah tersebut stabil tadi. Jadi itu bagaimana mengatasinya. Nah, di sini ada grafik profil dari resistivitas tanah tergantung kedalaman. Pada 0,1 meter resistivitas tanahnya tinggi. Musim kemarau dan musim hujan ya. Musim kemarau itu tinggi. Musim hujan itu adalah rendah, tapi di atas 100. 0 sampai 1 meter. 2 meter sudah masih di angka 3.400 kalau musim kemarau. Kalau di musim hujan di 100 sampai 200. Di 6 meter dan di 8 meter mereka stabil di kondisi 100. Ini yang menjadi referensi yang paling optimal agar tidak terjadi perubahan fluktuatif terhadap cuaca. Di mana nanti biasanya desain grounding harus menggunakan nilai resistivitas kondisi terburuk pada musim kering. Kenapa? Untuk memastikan keamanan sepanjang tahun. Kenapa begitu? Kita tahu nilai toleransi untuk precipitation siklus itu yang paling parah. Kenapa? Pada saat nanti musim kemarau dan terjadi gangguan pada saat tersebut, itu bisa teratasi karena kita melakukan batas standar pemanahannya pada kondisi ekstrim tersebut. Makanya biasanya kalian diharuskan atau disarankan untuk mensimulasikan sistem, mensimulasikan jaringan dengan kondisi-kondisi yang bagaimana? Yang paling efektif adalah pada kondisi beban stres, beban puncak pada kondisi pentanahan yang maksimum. Pada titik maksimal dari pentanahan tersebut. Sehingga nantinya efektivitas dari sistem kalian itu bekerja efektif atau tidak. Kalau efektif berarti bagus, kalau tidak berarti harus ditingkatkan. Solusi terhadap tanah dengan resistivitas tinggi itu adalah chemical treatment atau backflip. Biasanya mengganti tanah sekitar elektroda dengan bentonit, arang, atau garam untuk menurunkan resistansi kontak. Biasanya ini juga harus diamankan atau dijaga terkait korosi dari elektrodanya. Jadi kita bisa menggali tanah tersebut, menggantinya dengan tadi arak, bentonit atau garam yang menghasilkan resistansi yang rendah. Baru ditanam ground root tersebut. Ini salah satu solusinya. Atau ground enhanced material, di mana material konduktif semen permanen tidak larut air, bebas perawatan, dan sangat efektif menurunkan resistansi dalam jangka panjang. Biasanya menggunakan misalnya material konduktif seperti semen permanen. Ini kan kalau semen tidak larut, bebas perawatan karena semen dan sangat efektif menurunkan resistansi dalam
jangka panjang. Ini juga bisa dicor. Tetapi masalahnya harus juga adanya pengukuran terhadap cor tersebut. Maksudnya ground root yang dicor tersebut. Jangan sampai dicor, ditutup, tapi tidak dilakukan pengamanan. Karena kita tahu peralatan-peralatan atau rumah kalian atau industri tersebut pasti akan berkembang. Sehingga nanti perlu ada peningkatan di pentanahannya juga. Kalau dicor dan tidak bisa diukur, tidak bisa ditingkatkan atau dimaksimalkan, maka akan terjadi permasalahan nantinya dengan ground root yang sama dengan tingkat beban yang bertambah akan menjadi permasalahan. Deep drive rod, di mana memperpanjang elektroda batang vertikal untuk mencapai lapisan tanah bawah yang lebih lembab dan konduktif atau water table. Tadi semakin dalam semakin bagus. Multiple parallel rod, di mana menambahkan jumlah batang elektroda secara paralel. Pastikan jarak antar rod atau panjang rod untuk efisiensi maksimal. Jadi kita membuat tidak hanya satu rod, tapi 3 sampai 5 rod atau 4 rod untuk mengkalkulasi istilahnya memaksimalkan kalkulasi penurunan resistansinya. Perluasan grid atau densifikasi, di mana memperluas area cakupan grid atau menambah kepadatan mesh untuk menurunkan resistansi total secara signifikan di area tersebut. Catatannya, dalam memilih metode perbaikan tanah atau soil treatment, ini harus mengevaluasi dampak lingkungan juga. Kenapa? Hindari penggunaan bahan kimia garam berlebih yang dapat mencemari air tanah atau istilahnya air sumur. Prioritaskan penggunaan material inert seperti GAM atau tadi semen permanen yang ramah lingkungan atau metode mekanis seperti deep drive road atau kondisi kedalaman tinggi. Sehingga tadi tidak mencemari area lingkungan tersebut. Nah, tegangan sentuh dan step ini konsep dasarnya adalah yang tadi bingung dan lain-lain kita akan bahas. Tegangan sentuh adalah beda potensial antara bagian logam yang terhubung ke ground yang disentuh dengan tangan dengan permukaan tanah tempat berdiri. Beda potensial ini kalau yang rendah ada di tanah maka nanti kalian menjadi media penyalurnya. Arus gangguan potensi mengalir melalui tubuh dari tangan ke kaki. Tadi kan istilahnya tegangan sentuh itu kita menyentuh ke tanah. Beda potensial ini terhadap tanah kan rendah, badan kita itu tidak serendah tanah, potensialnya beda potensial ini yang menjadi media penyalur ke tanah. Jadi badan kalian akan menjadi penyalur ke tanah. Misalnya kalau kalian menyentuh dengan tangan, maka tangan ke badan ke kaki ke tanah. Untuk tegangan langkah, itu adalah perbedaan potensial pada permukaan tanah antar dua kaki seseorang. Jika jaraknya diasumsikan 1 meter, antar garus gangguan mengalir ke bumi. Arus mengalir dari satu kaki ke kaki yang lain. Nah, ini. Visualnya seperti ini. Pada saat kalian ada jadinya gangguan arus bocor di area tersebut, jangan sampai kalian berpijak dengan dua kaki. Kenapa? Itu nanti menjadi media pengalir antara beda potensial dari kaki kanan ke kaki kiri. Kaki kanan ke kaki kiri. Sehingga biasanya kalau ada di area tersebut aliran listrik dengan area jarak langkah yang diasumsikan 1 meter antara dua kaki tadi, terjadinya beda potensial, listrik itu mencari beda potensial itu untuk mengalirkan tadi. Di mana biasanya kalau orang atau kalau area tersebut adanya tadi arus berlebih dan terjadi tegangan tadi overvoltage dan lain-lain, salah satunya di area tersebut, di area jaringan tersebut, jangan sampai berjalan atau terjadinya jalan. Kalau bisa melompat dengan satu kaki. Sehingga nantinya tidak adanya beda potensial sehingga kalian tidak terjadi tersetrum. Ini biasanya ada di visual-visual potensi keselamatan kerja K3 di misalnya listrik. Kalian bisa lihat nanti.
atau ground potential rise atau GPR, di mana kenaikan potensial listrik maksimum pada grid pertanahan yang relatif terhadap bumi atau remote area saat arus gangguan besar yang mengalir ke tanah. GPR adalah sumber pemicu tegangan sentuh dan langkah tadi. Biasanya itu GPR ini adalah proses kenaikan beda potensial listrik maksimum pada grid pentanahan terhadap bumi yang jauh. Jadi istilahnya grid yang di area sini terhadap grid yang ini lebih rendah, kan kita tadi tahu beda kontur tanahnya semakin beda juga penyerapan dari tegangan dan arus berlebih. Sehingga kalau kalian tadi melangkah dan lain-lain, pada saat yang kalian langkah itu pentanahannya lebih rendah dibandingkan petanahan tanah sebelumnya, maka ini akan menjadi media potensial yang tinggi untuk kalian menjadi media penyalur grid tersebut. Kenapa itu bisa dikatakan menjadi kalian pada saat di tanah pun harus juga hati-hati apabila di area tersebut adanya potensi listrik. Nah, untuk ground potential rise biasanya arus gangguan di mana ada arus maksimum yang mengalir ke grid saat terjadi gangguan hubung singkat. Itu adalah IG. RG, resistansi grid, nilai tahanan total dari sistem grid terhadap bumi. RG. Faktor penyebab penyebaran arusnya, sebagian arus gangguan mungkin kembali melalui kalatan atau netral. Tidak semua masuk ke grid. Sehingga ini yang menjadi faktornya. Nah, bahayanya GPR yang tinggi berbahaya di area gardu induk. Dapat merusak kabel komunikasi, kontrol yang masuk ke area tersebut, sehingga nantinya menyebabkan kerusakan. Persamaan dasarnya adalah IG dikali RG. Ilustrasinya adalah ini jarak terhadap titik tengahnya semakin tinggi itu adalah semakin besar lonjakannya. Dengan area misalnya gangguannya ada di titik ini, maka areanya tersebut dari titik gangguan utama ke titik terjauhnya itu adalah seperti gunung. Jadi segitiga. Jadi yang di titik gangguan tersebut paling tinggi dengan area lingkarannya. Semakin jauh semakin rendah. Ini kenaikan potensial terhadap jarak dan titik gangguan. Ini titik gangguan, jaraknya, kenaikan potensialnya dengan mendekati area tersebut lebih tinggi dibandingkan di area yang jauh. Tegangan sentuh, touch voltage. Definisinya adalah beda potensial antara struktur logam yang menyalurkan arus. Oke. Definisi tegangan sentuh, definisinya adalah beda potensial antara struktur logam yang menyalurkan arus gangguan ke tanah dan titik di permukaan tanah tempat seorang berdiri sambil menyentuh struktur tersebut. Jarak jangkauannya diasumsikan 1 meter dari struktur. Formulanya adalah jarak tegangan sentuh sama dengan tegangan sumber dibagi tegangan potensialnya. Potensial struktur, tegangan potensial seluruh, dan tegangan potensial tanah. Batas amannya adalah durasi arus gangguan. Nah, tegangan yang dapat ditoleransi dari tubuh manusia tergantung pada kalau standar IEEE adalah durasi arus gangguan TF atau TS, waktu kejut dalam detik. Durasi gangguan atau TF tadi atau TS terhadap waktu kejut dalam detik. Juga bergantung pada berat badan manusia 50 kg atau 70 kg. Resistivitas lapisan permukaannya, ρS-nya seperti batu koral, dan faktor the rating-nya itu adalah JS-nya. Oke, maaf. Resistivitas dari lapisan permukaan atau ρS seperti batu koral atau faktor the rating-nya CS. Biasanya ini struktur grid-nya, kurva potensialnya terhadap badan, terhadap jaraknya. Terus ini adalah GPR struktur terhadap sentuhan badan ke tanah.
Untuk step, biasanya definisinya itu adalah perbedaan potensial antara dua titik permukaan bumi yang berjarak 1 meter, jarak langkah normal manusia. Tegangan ini menjembatani kedua kaki seorang tanpa menyentuh objek lain yang ke tanah. Formulanya adalah tegangan step sama dengan V1 dan V2. V1 adalah dan V2 adalah potensial tanah pada posisi kaki masing-masing. Karakteristiknya, gradien potensial paling curam terjadi di dekat elektroda pentanahan, sehingga bahaya tegangan langkah terbesar pada di area ini. Jadi di sini profil tegangannya. Tadi kan kita tahu tadi tegangan area puncak, gangguan puncak tadi dalam bentuk segitiga. Terus titik paling utama tinggi adalah di sini. Pada saat kalian masih dalam masuk area dari turunnya tadi tegangan tersebut di area titik puncak ini, terus kalian melangkah di titik tersebut seperti ini per 1 meter, V1 ke V2 ada perbedaan potensial tadi. Di mana kalian menjadi media tadi dalam 1 meter step langkah, sehingga menjadi kalian yang tersengat listrik untuk berada di area tersebut. Sehingga potensial yang sangat krusial apabila tadi ada terjadi gangguan di area tersebut. Sehingga harus sama sekali kalian harus menjaga agar tidak membuat langkah tersebut. Batas amannya adalah ethos dan step itu adalah terkait resistivitas permukaan, tahanan jenis lapisan material permukaan, contohnya adalah kerikil yang dipasang di area gardu, sehingga nantinya untuk mengamankan tadi ROS-nya. Durasinya, waktu pemutusan arus gangguan oleh peralatan koneksi, semakin cepat, semakin tinggi batas toleransinya. Faktor reduksi, biasanya faktor koreksi akibat ketebalan lapisan permukaan, the rating faktor biasanya bernilai kurang dari 1. Resistansi tubuh biasanya 1000, asumsi standar resistansi tubuh manusia tangan ke kaki atau kaki ke kaki dalam standar. Sehingga batas toleransinya hitungannya adalah step 1000 plus 6 CS dikali rho X dikali 0,116 116 per akar TS. Untuk S-touch adalah 1000 plus 1,5 CS dikali dengan PS. Dikali dengan 0,116 per akar TS. Jadi ini lapisan permukaan dengan misalnya titik kerikil atau area permukaan dengan tanah berbatu dengan tanah asli juga akan berbeda. Untuk faktor reduksi biasanya itu adalah CS min 1 kurang 0,09 dalam kurung 1 min rho per rho S per 2HS plus 0,9. CS-nya adalah faktor reduksi, rho adalah resistivitas tanah, rho S-nya adalah resistivitas material di permukaan tanah, H-nya adalah tebal lapisan. Misalkan di sini ada materialnya, lapisan kerikil meningkatkan resistansi kontak antar kaki dan tanah, mengurangi arus yang mengalir melalui tubuh. Ketebalannya, praktek umum di gardu induk biasanya 8 sampai 15 cm atau 0,8 sampai 0,15 mm. Nilai tipikalnya nanti ada di slide berikutnya. Contoh perhitungannya adalah misalnya ada parameter tanah itu rho-nya 100, lapisan kerikil 2500, tebalnya adalah 0,1. Rasio resistivitasnya rho per rho S adalah 0,04 bagi 2500. Faktor refleksinya 1 min 0,04 adalah 0,96. Penyebut faktor ketebalannya adalah 2 dikali 0,1 plus 0,09 sama dengan 0,29. Substitusi ke CS-nya ini, hasilnya adalah 0,702. Nilai CS-nya itu adalah 0,72. Di mana apabila nilai CS kurang dari 1 menunjukkan bahwa lapisan tipis mengurangi resistivitas efektif dari permukaan tanah. Makanya biasanya di panel atau gardu itu banyak menggunakan koral sebagai media lapis atas tanahnya. Kenapa? Untuk mengurangi tadi resistivitasnya. Di sini adalah label nilai tipikal untuk material
yang telah didekapi berdasarkan standar IEEE. Untuk kerikil biasanya 2.500 sampai 3.000, kondisinya adalah basah. Kerikil kering biasanya lebih dari 5.000 resistivitasnya. Aspal basah itu 1.000 sampai 6.000. Aspal kering adalah 2 juta sampai 30 juta. Aspal dengan nilai desain atau konservatif adalah 10.000. Biasanya ini nilai tipikal yang sering digunakan dalam perhitungan batas aman. Beton biasanya 20 sampai 100, beton kering adalah 10.000. Beton kering oven atau oven dried adalah 1.000.000. Nilai ini adalah untuk beton yang sangat kering, bukan untuk beton konstruksi normal. Biasanya beton oven. Catatan penting, aspal adalah isolator yang paling sangat baik, terutama saat kering. Nilai konservatifnya adalah 10.000. Sering digunakan oleh para engineer atau insinyur untuk mendesain batas aman tegangan sentuh dan langkah di area yang dilapisi aspal. Biasanya kan banyak kan aspal. Karena mewakili kondisi basah yang lebih sering terjadi. Beton bersifat semikonduktor, resistivitasnya sangat dipengaruhi oleh kadar air dan kualitas campuran. Untuk beton pertulang, lapisan tidak boleh dianggap sebagai isolator, karena jaringan besi tulang dapat menciptakan permukaan yang hampir ekuipotensialnya nol. Proteksi bahaya tegangan sengkut dan langkah biasanya bahayanya adalah desain grid yang proteksinya itu harus memulai dengan desain grid yang memadai, menggunakan mesh yang rapat terutama di area operasi dan sudut grid serta ground ring perimeter untuk meratakan distribusi potensialnya. Lapisan permukaannya harus isolatif, di mana menambah lapisan batu pecah keras rod setebal 10-15 cm dengan resistivitas tinggi, lebih dari 2000 ohm, untuk meningkatkan impedansi terhadap kontak kaki tadi. Equipotensial bonding, di mana menghubungkan semua struktur logam, pagar, pipa, rail casing ke sistem grounding grid untuk menghilangkan beda potensial yang berbahaya. Jadi yang ada di jaringan tersebut berbentuk tadi logam, maka di bonding, di keterkaitkan. Pagar atau rambu peringatan di mana membatasi akses personil ke area berbahaya dengan pagar isolasi dan memasang tanda peringatan bahaya tegangan tinggi yang jelas, biasanya itu di area trafo di industri. Personal protective equipment di mana wajib menggunakan sepatu safety di elektrik, di mana isolasi tidak tidak menyalur ke badan, dan sarung tangan isolasi yang mana itu anti saluran listrik saat bekerja di area GI. Jadi K3-nya juga harus diamankan. Prinsip keselamatannya dalam sistem pertahanan, tujuan utamanya adalah membatasi arus yang mengalir melalui tubuh ke level aman. Kombinasi proteksi pasif, desain grid, dan lapisan batu, proteksi aktif, PPE, dan prosedur sangat penting untuk memitigasi resiko fatal nantinya yang dari akibat gangguan ke tanah tadi. Sehingga ini menjadi sistem proteksi bertingkat untuk keamanan bekerja di industri. Nah, desain grid untuk minimalkan tegangan biasanya memperkecil mesh spacing, mengurangi jarak antar konduktor, meratakan distribusi potensial, sehingga menurunkan tegangan sentuh secara signifikan. Tambah panjang konduktor biasanya untuk meningkatkan total panjang konduktor yang tertanam akan menurunkan resistansi total grid dan ground potential rise-nya. Ground rod di perimeter, di mana menambahkan elektroda batang rod di sepanjang pinggir grid dan sudut-sudut untuk mengatasi gradien potensial yang tinggi di area tepi grid. Cross connection, di mana memastikan koneksi silang konduktor yang kuat agar arus gangguan tersebar merata ke seluruh area grid, mencegah penumpukan panas lokal. Validasi simulasi software biasanya kita memverifikasinya menggunakan etap, WINGS atau CDEGS untuk mengakurasi pada kondisi tanah multilayer yang kompleks. Ini untuk mendesainnya. Untuk memverifikasi kriterianya keberhasilan, desain kita biasanya desain dianggap aman jika memenuhi ketiga syarat ini. Tegangan sentuh, MS-nya kurang dari 8 touch. Tegangan langkah, step-nya kurang dari step totalnya.
Resistansi gridnya dikurang dari resistansi target. Kurang dari 1 ohm untuk GI besar. Alur prosedurnya, ukur resistivitasnya, tentukan layoutnya, hitung RG, mesh, sama stepnya, baru kriteria terpenuhi atau tidak. Tidak, kembali lagi. Kalau iya, langsung selesai dan valid dan bisa diverifikasi. Standarnya itu kita bisa mengacu kepada tadi kriterianya di sini terpenuhi apa tidak itu berdasarkan standar IEEE, IEEE standar itu adalah nanti cari di Guide for Safety in FC Substation Grounding. Biasanya standar ini untuk perhitungan keamanan, tegangan sentuh dan langkah dan desain grid. Kalau NPA 70 ini nanti di National Electrical Code, di mana standar keselamatan instalasi listrik yang banyak diadopsi secara internasional untuk kabel dan grounding peralatan. SNI juga ada, PUIL juga ada, di mana persyaratan umum listrik standar nasional yang diwajibkan untuk instalasi tegangan rendah dan menengah. Ada juga BUFBOX di IEEE, di mana terkait proteksi dan koordinasi, panduan praktisi proteksi dan koordinasi sistem daya industri komersial. Ada juga IEC di mana Electrical Installation Building, di mana standar internasional yang mencakup prinsip proteksi keselamatan dan instalasi earthing. Ada juga J. Blackburn, ini terkait pembahasan tentang protective relay, prinsip dan aplikasi. Ini ada studi kasus, misalkan langkah perhitungan desainnya, tentukan konfigurasi awal, grid mesh-nya 5x5 dengan kedalaman tanah 0,6, konduktornya 70 mili. Ground road-nya 3 meter di setiap sudut. Hitunglah resistansi grid-nya menggunakan formula S-break. RG-nya 1,5 seperti perhitungan sebelumnya. Hitungan tegangan mesh-nya, hasil kalkulasi MS 450, S-step-nya 320. Parameternya resistansi nyalanya 150, arus gangguannya 5000 A, durasi gangguannya 0,5 detik, areanya 60 x 40, lapisan permukaannya gravel 10 cm. Verifikasi terhadap batas amannya adalah dengan gravel ROS-nya 2500, ethos-nya 650, cek 450 kurang dari 650 maka aman. Kan toleransinya tadi. Maka resistansi akhir perhitungannya adalah 151 memenuhi, dihitung resistansi gridnya terhadap rumus sebelumnya, terus dari soal ini yang ditanyakan ini, terus margin keamanannya 30,7% itu terhadap tadi 450 sama 650. Marginnya 450 dan 650 ada 30%. Rekomendasinya optimasi, tambahkan rod di perimeter untuk mengurangi tadi eh, eh, mengurangi RG-nya kalau nanti sistemnya juga lebih besar. Studi kasus pengukuran lapangan, misalkan metode Wendler 4 poin, alatnya ArtTaster digital, konfigurasinya multispasi untuk dari profil kedalaman. 2, 5, 10 ke dalam spasinya, resistansinya 15, 2, 1, 1, 2,3. Rho-nya 200, 80, 95, 250, 600. Data ini menunjukkan resistivitivitas rendah ke kedalaman 5 sampai 10. Jadi tidak juga semakin dalam semakin rendah, tapi tergantung tadi lapisan-lapisannya. Jadi ini yang paling bagus adalah di 5 sampai 10 meter. Maka nanti kurvanya dengan spasi elektroganya 2 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40 antara spasinya ini bagusnya adalah di titik 5 sampai 10 meter. Jadi profil tanahnya 3 lapis, grafik U-shape mengindikasikan lapisan tengah yang konduktif diapit oleh permukaan kering batuan dasar yang resistif. Jadi yang di sini diapit oleh batuan dasar. Rekomendasinya gunakan deep driven rod sekitar 6-12 meter untuk menembus dan menjangkau lapisan konduktif di low resistif pada kedalaman 5-10 meter. Ini terkait studi kasus pengukuran lapangan. Bagaimana kita mengecek seberapa efektif
seberapa dalam dan seberapa bagus tanah yang ada di area tersebut. Softwarenya adalah ETAP, CDGSD, dan WinLay. Kalau ETAP itu modul standar industri untuk analisis sistem tenaga listrik dan integrasi. Metode elemen hingga FEM, plot 3D tegangan sentuh dan langkah, optimasi jumlah dan lokasi rod, dan sesuai dengan standar IEEE. Kalau CDSG itulah current distribution, electromagnetic field, dan ground and soil structure analysis. Biasanya ini CDEGS ini biasanya itu software untuk menganalisis tanah multilayer, interferensi elektromagnetik dan frekuensi, distribusi area di struktur logam, sama analisis transient parameter. Biasanya banyak di tambang, yang digunakan tambang. Atau yang di sini integrated ground system atau tools yang efisien untuk desain gardu induk standar, di mana interface graph user friendly, analisis thermal konduktor, visual kontur ekuipotensial, sama laporan kepatuhan ETRI standar. Ini adalah WinEGS, adalah integrated ground system tools-nya untuk mendesain gardu induk. Nah, untuk layout visit grid sama rod, grid biasanya gambar detailnya mengenakan susun konduktor horizontal, misalnya kabel, tembaga terpanjang yang membentuk jaringan di dalam tanah. Layout ini harus mencakup dimensi, jarak antar konduktor, dan kedalaman penanaman. Kalau rod, penempatan batang elektroda vertikalnya, misalnya ground rod, harus ditentukan dengan koordinat yang presisi, termasuk kedalaman dan kedalaman penancapan dan titik sambungan. Presisi, koordinat, dan ukurannya harus akurat untuk memastikan resistansi pertahanan sesuai perhitungan dan memudahkan pelaksanaan di lapangan. Detail sambungan, di mana menampilkan metode penyambungan antara konduktor grid, antar grid dengan rod, serta antar grid dengan peralatan atau struktur yang akan digunakan. Jenisnya adalah exothermic welding, misalnya cat welding, koneksi mekanis, atau baut. Setiap detailnya harus dilengkapi dengan spesifikasi bahan dan caranya. Penting untuk memastikan nantinya kontinuitas listrik yang rendah dan tahan terhadap korosi tadi. Bill of material, daftar material yang dibutuhkan secara lengkap dan struktur, dihasilkan secara otomatis dari perangkat lunak desain, misalnya AutoCAD, ETAP, atau khusus grounding. BOM mencakup panjang tolak konduktor, jumlah batang rod, konektor, bahan kimia jika ada ground enhancement material, serta aksesoris lain seperti klem, protector, sleeve, dan lain-lain. Otomatisasi mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses pengadaan. Untuk koordinasi dengan sipil, memastikan bahwa desain pertahanan tidak mengganggu atau diganggu oleh elemen konstruksi sipil seperti fondasi, tulangan, pipa bawah tanah, atau utilitas. Koordinasi mencakup penentuan rute penanaman konduktor, lokasi rod, tidak berbenturan dengan kolom atau slope, serta penempatan grounding rails untuk koneksi peralatan di atas permukaan. Biasanya dituangkan dalam gambar gabungan combined drawing atau DED-nya yang ditandai dalam gambar struktur. Rangkumannya itu yang pertama adalah tetap prioritas keselamatan. Tujuan utama sistem pertahanan adalah melindungi keselamatan jiwa manusia yang berada di area tersebut dan peralatan utamanya. Keandalan sistem listrik bergantung pada grounding yang efektif dan efisien. Terhadap resistivitas tanah, kesimpulannya data resistivitas tanah atau soil resistivity adalah input paling kritis dalam desain. Lakukan pengukuran akurat, biasanya metode Werner, sebelum perancangan grid yang dilakukan. Kontrol tegangan, biasanya tegangan sentuh dengan tegangan step, dikontrol melalui desain grid yang rapat dan penambahan lapisan permukaan isolatif, kerikil, atau gravel untuk mengurangi tadi dampak dari tegangan sentuh atau step. Standar verifikasinya adalah IEEE, ikuti proses standar IEEE 80, verifikasi hasil desain menggunakan perhitungan manual dan software simulasi untuk memastikan sesuai dengan batas toleransi tubuh manusia dan standar tadi. Dokumentasi dan inspeksi, biasanya sistem pertahanan yang memerlukan dokumentasi ASBUIT yang lengkap dan inspeksi berkala. Makanya tadi maintenance, perawatan, pengecekan berlanjut untuk memastikan integritas konduktor serta nilai resistansi yang tetap rendah seiring waktu pengembangan atau peningkatan dari industri tersebut. Standarnya ini
ada standar dan regulasinya kita bergantung pada IEEE 80 2013 atau 242 2001 Book FOB sama SNI. Biasanya yang terbaru ada 2020. Kalian bisa cek. Bukunya bisa dari Blackburn, Glove, 2A, Electrical Cable, dan Grounding Design. Dawi. Ini ada textbook, ada referensi, dan tutorial. Biar bisa kalian perdalam lagi. Oke, sampai di sini. Silakan aku ajukan pertanyaan kalau ada yang ditanyakan terkait desain grid pentanahan, perhitungan resistansi, atau standar keamanan. Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.